بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak dan ikhwah wal akhwat hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Sabtu, kita sudah memasuki malam Sabtu yang terakhir ya di bulan Dzulhijjah 1444 Hijriah. Artinya malam Jumat yang terakhir di tahun 1444 Hijriah. Malam ini kita sudah masuk malam yang ke-26 dari bulan Dzulhijjah 1444 Hijriah. Semoga waktu-waktu kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita senantiasa mengisi waktu-waktu kita dalam ketaatan kepada Allah, dan waktu-waktu ini menjadi saksi-saksi yang terbaik bagi kita kelak ketika kita berjumpa dan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, malam Sabtu ini sebagaimana biasanya kita manfaatkan untuk kita duduk bersama di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid ini, Masjid Muhammad Toha, Darul Marhamah gitu. Ya, Masjid Muhammad Toha yang alhamdulillah kita semarakkan masjid ini dengan taklim ya, bekanan mengkaji hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan secara khusus hadis-hadis yang berkaitan dengan peri kehidupan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dikumpulkan oleh Al-Imam Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi rahimahullahu taala, seorang ulama besar kaum muslimin yang wafat di tahun 279 Hijriah rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Hadis-hadis yang beliau kumpulkan ini beliau beri judul dengan Syama'ilun Nabi atau Asy-Syama'il An-Nabawiyah wal Khisal Al-Mustafawiyah. Dan alhamdulillah, pada pertemuan kita yang paling terakhir kita sudah menyelesaikan bab yang cukup panjang di kitab ini, yaitu bab yang ke-40, bab yang menjelaskan tentang solat
malamnya Nabi kita SAW dan juga salat rawatib dari Nabi Muhammad SAW. Malam ini kita memasuki bab ke-41, babu salatid duha, bab tentang salat duha. Fadhal. Alhamdulillah. Kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah lil Imam Abi Isa Muhammad bin Isa bin Sawrah At-Tirmidzi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Al-Bab al-Hadi wal-Arba'un, Bab Salat ad-Duha, wa fi ba'd an-nusakh Bab Salat an-Nabi ad-Duha. الحديث 288. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشدي قال سمعت معاذة قالت: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: نعم، 4 ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل. Jemaah sekalian, bab tentang salat duha. Dan duha adalah nama waktu, ya. Ad-duha adalah salah satu nama waktu, dan Allah telah bersumpah dengan waktu ini dalam surat yang ke-93, ya. Surat yang dinamakan dengan surat Ad-Duha, Wad-Duha. Dan kita tahu ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama waktunya, menunjukkan tentang pentingnya memperhatikan waktu tersebut. Dan boleh dikata hampir seluruh waktu, bahkan seluruh waktu Allah telah bersumpah dengannya untuk mengingatkan kepada kita pentingnya persoalan waktu. Allah bersumpah atas nama waktu fajar wal fajri. Allah bersumpah dengan waktu duha wad duha. Allah bersumpah dengan wan nahari. Allah bersumpah dengan wal asr, dan Allah bersumpah dengan wal lail. Ya, waktu-waktu ini semua Allah bersumpah dengannya, mengingatkan kita akan pentingnya memanfaatkan waktu. Dan tentu saja di antara pemanfaatan waktu yang terbaik adalah ketika kita memanfaatkan waktu itu dalam ibadah yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu ibadah solat. Dan solat duha adalah solat yang dianjurkan, disunnahkan pada pagi hari. Yang lalu kita bahas solat yang paling dicintai oleh Allah, solat di malam hari. Lalu bagaimana di pagi hari? Apakah kita cuma sekedar beraktivitas, kita sekedar mencari rezeki saja, menjemput rezeki dan beraktivitas untuk bermuamalah, berinteraksi dengan sesama kita, lalu tidak ada bagian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi? Ternyata syariat ini juga menganjurkan kepada kita satu solat yang dinamakan dengan solat duha. Dan solat duha ini waktunya dimulai setelah solat subuh sekitar 1,5 jam, ya. Sudah aman itu insyaallah dari waktu setelah solat subuh. Waktu solat subuh yang dimaksudkan adalah waktu adzan subuh, ya, waktu adzan subuh. Ya, umpamanya kalau kita adzan subuh sekarang ini jam berapa kita azan subuh sekarang? Kalau berdasarkan perhitungan dari Komisi Ru'yat Falakiyah Dewan Syariah, ya sekarang
subuh kita jam 5:01 ya, 5:01. Kalau 1,5 jam, maka jam 6:30 ya sudah aman ya, sudah dibolehkan kita memulai salat duha. Kalau di sini perhitungannya salat duha kita dimulai pukul 6.29 atau 6.28 ya, 6.28. Jadi kisaran 1,5 jam ya. Jadi kalau kita mau melaksanakan salat duha di awal waktu, kita perhitungkan saja 1,5 jam kurang lebih dari waktu adzan subuh ya, waktu adzan subuh fajar shadiq. Itu awal salat duha, dan biasa juga diistilahkan dengan salat syuruq atau salat isyraq. Dan ada waktu salat duha yang lebih afdal ya. Salat isyraq itu salat duha di awal waktu, dan dia bisa menjadi salat yang afdal ya kalau dilaksanakan dengan tata cara yang disebutkan dalam hadis Tirmidzi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yaitu dilaksanakan pada saat kita selesai berzikir dari salat subuh, kita berzikir sampai kita menanti bolehnya kita melaksanakan salat duha itu, dan kita memanfaatkan dengan zikir, mengaji ya, tilawah, ikut pengajian, atau mungkin diskusi-diskusi dalam hal-hal yang disyaratkan, dan kita berada di masjid ya. Ini pahalanya seperti pahala haji dan umrah berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi yang dihasankan ya oleh sebagian ulama kita, walaupun sebagian juga melemahkan riwayatnya. Itu salat duha awal waktu. Dan ada salat duha yang bukan awal waktu dan waktunya juga afdal, yaitu salat yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, salatul awwabin hina tarmidul fisal. Salatnya orang yang suka bertobat itu ya, diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Zaid bin Arqam. Nabi SAW mengatakan salatul awwabin hina tarmidul al-fisal. Salatnya orang yang suka tobat itu adalah ketika onta, anak-anak onta sudah mulai kepanasan ya, sudah mulai kepanasan. Berarti ketika matahari sudah agak tinggi ya, hampir menjelang salat duhur ya, mungkin jam-jam 10-an ya ke atas, sudah merupakan waktu-waktu yang afdal untuk salat duha. Tapi siapa yang mungkin ada sebagian mengatakan, saya kalau sudah masuk kerja sudah sulit melaksanakan salat duha, maka menjelang dia berangkat pergi ke tempat kerjanya, dia mau salat duha, itu juga tidak mengapa ya. Yang penting sudah terbit matahari setonggak ya, seperti yang kita sebutkan 1,5 jam dari waktu adzan subuh pada hari tersebut. Dan juga hadis yang menyebutkan tentang keutamaan salat duha adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan yang lainnya, di mana Nabi SAW menasihatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan juga kepada Abu Darda radhiyallahu anhu, dan dalam riwayat juga kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, untuk melaksanakan 3 hal. Dan ini dipegang teguh oleh 3 sahabat ini sampai meninggal dunia, yaitu salat witir sebelum tidur, salat 2 rakaat duha, dan puasa 3 hari dalam sebulan. Itu wasiat Nabi SAW kepada sahabatnya Abu Hurairah dan kepada 2 sahabat yang lain itu. Ini menunjukkan bahwasanya ini dirutinkan ya, ini dirutinkan. Dan juga hadis, setiap ucapan tahmid adalah sedekah, ucapan tahlil sedekah, ucapan takbir sedekah, amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah. Lalu kalau kita mau mengerjakan itu semuanya, yang banyak itu bisa terwakili dengan salat duha 2 rakaat ya. Nabi kita SAW menyebutkan dalam hadisnya atau dalam penutup hadisnya, wa tujzi'u min dalik rak'atan yarka'uhuma
minad duha, cukup melaksanakan 2 rakaat duha itu mewakili amalan-amalan tadi, ya, semua amalan-amalan tadi. Dan ini menunjukkan keutamaan solat duha. Pertanyaan, ini 3 hadis ini hadis-hadis sahih semuanya yang tadi kita bacakan, ya. Hadis bahwa solatnya orang yang tobat, yang suka bertobat, itu solat duha. Lalu hadis tentang sedekah, sedekah yang terbaik adalah dengan duha. Lalu wasiat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah dan yang lainnya untuk selalu merutinkan duha. Tapi 3 hadis yang sahih ini tidak diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam buku ini. Padahal beliau memuatkan untuk kita, menyebutkan kepada kita banyak hadis yang sebentar kita akan baca insyaallah. Tadi 1 hadis sudah kita dengarkan tentang salat duha. Pertanyaan, kenapa Imam Tirmidzi tidak menyebutkan hadis-hadis tadi dalam buku ini? Apa jawabannya? Kenapa Imam Tirmidzi tidak menyebutkan keutamaan hadis duha yang tadi kita bacakan? Bahwa hadis salat duha itu sedekah yang bisa mewakili sekian banyak sedekah. Orang yang suka salat duha adalah orang yang suka bertobat kepada Allah. Dan wasiat khusus Nabi kepada 3 sahabatnya itu menunjukkan pentingnya wasiat itu. Salah satunya adalah wasiat tentang salat duha. Tapi Imam Tirmidzi tidak menyebutkannya. Jawabannya, ada yang mau jawab? Jawabannya karena buku ini adalah buku tentang Syama'ilun Nabi, tentang bagaimana perih kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hadis-hadis yang kita bacakan tadi adalah hadis qauli, sabda Rasulullah tentang keutamaan salat duha. Tapi bagaimana salat duha Rasulullah sendiri, itu tidak terwakili oleh hadis-hadis tadi, karena itu adalah nasihat beliau kepada umatnya tentang masalah salat duha. Adapun buku ini Syama'ilun Nabi, semua berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ibadahnya Rasulullah, bagaimana salat lailnya Rasulullah, ya, bagaimana puasanya Rasulullah, bagaimana wajahnya Rasulullah dan seterusnya. Karena itu hadis ada 5 bagian, ya kan? Hadis itu ada 5. Sabda beliau, perbuatan beliau, takrir beliau, diamnya Rasulullah sebagai tanda persetujuan, dan sifat akhlak beliau dan sifat fisik beliau. Ini 5 jenis hadis. Dalam buku Syama'il ini yang paling ditekankan topik utamanya ada 3, yaitu perbuatan Rasulullah yang diceritakan oleh sahabat dan sifat Rasulullah, baik yang sifatnya akhlak beliau dan sifat fisik beliau. Adapun sabda beliau, ini sabda beliau biasanya ditujukan kepada orang lain, maka tidak termasuk dari syama'il beliau. Dan diam dan takrir, diam serta persetujuan beliau, ini berkaitan dengan apa? Perbuatan atau perkataan dari sahabat yang beliau setujui, beliau bolehkan, tapi bukan perbuatan beliau, perbuatannya sahabat atau perkataannya sahabat. Maka hadis takriri dan hadis qauli itu jarang terdapat dalam kitab Syama'il, ya. Pokok dari pembahasan kitab Syama'il adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita akan baca ini bagaimana salat duha Rasulullah. Apakah Rasulullah juga merutinkan? Nah, ini pertanyaan besar. Kalau salat lail jelas, salat lail jelas beliau sangat memperhatikannya, merutinkannya. Dan salat duha utama, mulia, afdol sebagaimana hadis-hadis nasihat beliau kepada umatnya dan secara khusus kepada sebagian sahabatnya. Tapi pertanyaannya, apakah beliau juga rutinkan? Nah, inilah yang kita akan bahas pada malam hari ini. Tadi kita sudah dengarkan hadis pertama, hadis dari Mu'adzah radhiyallahu bintu Abdurrahman bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, akana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli duha?
apakah Nabi SAW juga salat duha? Nah, ini pertanyaan, ya. Jadi mereka tahu bahwa Nabi SAW sudah memotivasi kita untuk salat duha. Tapi kalau ditanya bagaimana beliau, apakah beliau kerjakan? Pertanyaan ini bukan untuk meragukan konsistensi beliau, ya. Kalau orang lain tentunya kadang ada sebagian kita mengajak orang lain tapi tidak mengerjakan karena malas. Tapi Nabi kita SAW kadang mengajak kepada umatnya, lalu beliau sendiri tidak mengerjakannya karena sebab-sebab tertentu, entah untuk meringankan kepada umatnya agar tidak menjadi wajib atau tidak menjadi sunnah muakkadah, tapi beliau anjurkan, atau karena memang ada amalan yang lebih afdal yang beliau kerjakan. Tapi tidak mengapa kadang kita mau tahu apakah beliau juga kerjakan atau tidak. Karena kapan beliau sabdakan lalu beliau kerjakan, maka itu menunjukkan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Antara ciri satu amalan atau ibadah sunnah muakkadah ketika beliau anjurkan dan sering anjurkan lalu beliau sendiri kerjakan, apalagi kalau beliau kerjakan secara rutin, itu ya minimal hukumnya sunnah muakkadah. Mu'adah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah Nabi SAW juga salat duha? Jawaban dari Aisyah radhiyallahu anha, na'am, iya. Arba'a raka'atin wa yazidu ma syaa Allah. Bagaimana salat duhanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan iya, beliau juga salat duha. Kata-kata iya di sini tidak otomatis menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam merutinkan. Tapi apakah beliau salat duha? Iya, beliau juga pernah salat duha. Beliau juga kadang salat duha, tapi tidak langsung difahami beliau merutinkannya. Lalu bagaimana salat duha beliau? Kata Aisyah radhiyallahu anha, 4 rakaat wa yazidu ma syaa Allah. 4 rakaat dan kadang beliau tambah, ya. 4 rakaat dan kadang beliau tambah, ya. Dari sini sebagian ulama kita menganjurkan salat duha itu 4 rakaat dan kadang bisa ditambah, ya. Dan minimalnya 2 rakaat, ya, minimalnya 2 rakaat berdasarkan nasihat beliau kepada sahabatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan juga berdasarkan hadis isyraq, ya, kalau kita masukkan sebagai salat duha maka itu minimalnya. Tapi beliau kadang melakukan 4 rakaat, jadi 2 rakaat minimal, kalau ditambah lagi 4 rakaat itu juga bagus. Nabi SAW juga mengerjakannya. Lalu berapa maksimalnya? Ya, nanti akan datang hadis tentang maksimal jumlah salat duha yang pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-hadithul mi'atani wat-tasi'u wat-thamanun. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني حكيم بن معاوية الزيادي قال حدثنا زياد بن عبيد الله بن الربيع الزيادي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات. Ya. Hadis yang berikutnya, hadis yang datang dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli duha, beliau salat duha 6 rakaatin, 6 rakaat. Hadis ini jamaah sekalian ada sebenarnya sedikit illahnya, sedikit cacat dari hadis ini. Di antaranya Hakim bin Muawiyah, ya, Hakim bin Muawiyah ini seorang yang disebut sebagai mastur, ya, tidak terlalu jelas, ya, statusnya, kedudukannya apa, kesiqahannya. Dan juga ada Ziyad bin Ubaidillah bin Rabi'. Beliau ini juga dikatakan sebagai makbul. Makbul itu sebenarnya diterima, tapi
maksudnya dia diterima kalau ada riwayat yang lain yang menguatkannya. Jadi sanad ini kalau berdiri sendiri ada sedikit catatannya ya yang bisa melemahkan periwayatannya. Namun sebagian ulama kita menyebutkan penguat dari hadis ini, mutaba'ah dari hadis ini, yaitu periwayatan dari Hasan al-Basri dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dari Umar bin Khalid ya, dari Hasan dari Ziyad dari Hasan al-Basri dari Anas bin Malik. Maka hadis ini insyaallah bisa naik kepada derajat hasan ya, atau minimal hasan li ghairihi. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 6 rakaat. Apakah informasi yang disampaikan oleh Anas bin Malik ini bertentangan dengan informasi yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan bahwa salat duhanya Rasulullah berapa? 4 rakaat. Apakah berbeda, bertentangan antara informasi dari Aisyah dan Anas, atau sejalan atau tidak bertentangan? Tidak bertentangan ya, karena apa Aisyah katakan, beliau tidak menafikan adanya kemungkinan ditambah ya, wa yazidu masya Allah. Jadi kadang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam salatnya 4 rakaat dan kadang beliau tambah sesuai dengan apa yang Allah mudahkan dan kehendaki untuk beliau. Dan kalau 4 rakaat ditambah berarti berapa itu? Ya 6 rakaat ya, 4 tambah 2, karena kalau siang salat pagi itu tidak witir, tidak mungkin tambah 1 ya, tambah 2 berarti 6 ya, berarti tidak bertentangan dengan informasi yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan Aisyah. Berarti kadang beliau 4 rakaat salat duha dan kadang 2 rakaat, kadang 6 rakaat jumlahnya maksudnya. Apakah itu maksimalnya? Ya masih ada lagi ya. Fadhal. الحديث 209. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ رضي الله عنها فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح 8 ركعات ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود. Hadis yang berikutnya yang tadi dibacakan datang dari Abdurrahman bin Abi Lailah, tabi'in yang mulia. Beliau mengatakan, ma akhbarani ahadun, tidak ada seorang pun yang memberitahu kepada aku, annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha, melaksanakan salat duha, illa Ummu Hani, kecuali Ummu Hani ya. Fa innaha, karena dia Ummu Hani ini haddas, menyampaikan anna, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala baitaha, datang ke rumah Ummu Hani. Ya, Ummu Hani adalah keluarga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yauma fathi Makkah, pada saat Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah ya. Faktasala, di situ beliau mandi, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fasabbah raka'atin, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari itu ketika beliau masuk ke rumah Ummu Hani di hari Fathu Makkah, beliau melaksanakan salat fasabbaha. Tasbih maksudnya salat ya. Jadi salah satu makna dari tasbih adalah salat. Beliau salat
duha 8 rakaat. Ma ra'aituhu shalla salatan qad akhaf minha. Menurut Ummu Hani, saya tidak pernah menyaksikan Nabi SAW solat satu solat yang lebih ringan dari solat-solat tersebut. Jadi 8 rakaat, tapi tidak panjang-panjang, ya, tidak sama dengan 8 rakaat kalau beliau solat lail. Tapi solat duha beliau pada hari itu yang 8 rakaat, solat tentu saja tetap memperhatikan tumaknina, tapi ringan, tidak terlalu panjang bacaannya. Ghaira annahu kana yutimmur ruku'a was sujuda. Ringan, tapi beliau tetap memperhatikan kesempurnaan rukuk dan kesempurnaan sujud. Ya, tentu saja juga tetap ya membaca hal yang harus dibaca, ya, surat Al-Fatihah umpamanya, dan mungkin bacaan-bacaan yang ringan dari Al-Qur'an. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi SAW pernah sholat duha berapa rakaat? 8 rakaat. Ya, jadi sudah ada pada kita 3 riwayat, ya, 3 riwayat. Riwayat Aisyah menyebutkan 4 rakaat. Riwayat Anas menyebutkan 6 rakaat. Kalau Ummu Hani mengatakan 8 rakaat. Dan semuanya tidak bertentangan insyaallah, dan semuanya sahih, ya, kecuali hadis Anas tadi yang ya minimal hasan insyaallah. Ya, ini kalau riwayat Ummu Hani ini Bukhari Muslim, ya, hadisnya selain diriwayatkan Imam Tirmidzi juga diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Kalau begitu minimal tadi 2 rakaat, maksimal untuk sementara adalah 8 rakaat. Apakah beliau pernah melakukan lebih dari 8 rakaat untuk salat duha? Ya, waktu kita bahas tentang salat lail, menurut Aisyah maksimalnya salat lail beliau berapa rakaat? Menurut Aisyah radhiyallahu anha berapa? 11 rakaat, ya, 11 rakaat. Lalu kita sudah terangkan maksudnya, ya. Kalau salat duha, apakah ini yang paling maksimal 8 rakaat? Aisyah radhiyallahu anha pernah menyebutkan beliau salat di pagi hari 12 rakaat. Dan ini pernah kita bahas. Kapan itu? Ketika beliau tidak sempat melaksanakan salat lailnya. Pada saat beliau sakit sehingga tidak sempat melaksanakan salat lail beliau sakit atau capek, ya, pada waktu itu, sehingga beliau mengqadha'nya, menggantinya pada pagi hari dengan 12 rakaat, ya, karena siang hari atau pagi hari itu salat genap-genap, bukan salat ganjil. Maka orang yang terbiasa salat lail dengan jumlah rakaat tertentu lalu tidak sempat mengerjakan pada malam hari itu sebagai bentuk penjagaan terhadap kebiasaan sunnah kita, maka kita qadha, kita ganti salat sunat lail witir kita yang tidak sempat kita kerjakan besok harinya dengan menambah 1 rakaat, ya. Kalau kita biasa 3 rakaat, kita kerjakan 4 rakaat. Kalau kita biasa 1 rakaat saja, kita kerjakan 2 rakaat. Kalau kita terbiasa 11 rakaat sebagaimana Nabi SAW, maka kita kerjakan 12 rakaat. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan 12 rakaat ini pada hakikatnya tidak dinamakan salat duha beliau, ya, tidak dinamakan salat duha beliau, karena beliau kerjakan hanya sebagai qadha terhadap salat lail beliau. Maka maksimalnya yang sampai kepada kita hadis-hadisnya adalah 8 rakaat, ya, 8 rakaat. Namun jika ada yang mau mengerjakan sebagai bentuk salat sunat mutlak, ya, tidak mengapa insyaallah, ya, karena selama belum di waktu-waktu yang terlarang, ya. Namun kalau mau mengambil jumlah rakaat Rasulullah dalam salat duha, maka entah 4 atau 6 atau 8, 2 pun tidak mengapa, karena beliau nasihatkan sebagian sahabat dengan jumlah 2 rakaat. Wallahu a'lam. Al-hadithu al-mi'atani wal ya, dan di sini juga ditunjukkan bahwa beliau mengerjakan duha, ya, pada waktu itu dengan ringan, ya. Riwayat sebelumnya tidak disebutkan, ya, tidak disebutkan apakah panjang atau tidak, ya. Namun kalau kita memang telusuri hadis-hadis yang berkaitan dengan panjang salat Rasulullah, yang paling menonjol itu yang panjang adalah pada malam harinya, pada malam hari. Karena itu, ya, zahirnya wallahu alam, bagi yang merutinkan juga salat duha
tidak terlalu dianjurkan untuk terlalu memperpanjang, ya, karena tidak sama dengan salat lail. Wallahu a'lam. الحديث المئتان والحادي والتسعون قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء من غيبته وفي بعض النسخ من مغيبه. Min ghaibatihi. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-291, lagi-lagi datang dari Aisyah radhiyallahu anha. Jawaban beliau terhadap pertanyaan dari tabi'in yang mulia Abdullah bin Syaqiq rahimallah. Beliau mengatakan, qultu li Aisyah, saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha? Ini mirip dengan pertanyaannya Mu'adzah tadi, ya. Mu'adzah, wanita yang faqihah tersebut yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha? Kali ini jawaban Aisyah radhiyallahu anha, qalat la, tidak, illa an taji'a min maghibihi, kecuali beliau datang dari perjalanan safar, ya. Maghibihi atau ghaibatihi, artinya tadinya beliau ghaib, beliau pergi tidak ada lalu datang, artinya beliau nanti salat duha itu kalau dia pulang dari perjalanan safar, ya. Jamaah sekalian, kalau kita perhatikan jawaban dari Aisyah radhiyallahu anha ini, maka terkumpul pada kita dari Aisyah sendiri paling tidak dua hal, bahkan kalau kita mau tambah tiga, ya, tiga tentang salat duha Rasulullah SAW menurut Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertama, Aisyah sendiri mengatakan bahwa Nabi SAW salat duha 4 rakaat dan kadang ditambah. Yang kedua, menurut Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW tidak salat duha, tidak merutinkan salat duha. Nanti beliau salat duha kalau beliau pulang dari perjalanan, ya. Dan yang ketiga, dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW menurut Aisyah radhiyallahu anha, ma sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhatad duha qat, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan salat duha sama sekali, ya. Ini kelihatannya bertentangan, ya, dari Aisyah radhiyallahu taala anha sendiri. Dan kalau ada yang mengisbat, ada yang mengatakan tidak, lalu ada yang mengatakan ada, yang mana diambil? Yang tidak atau yang ada? Ya, yang ada, ya. Karena isbat itu fihi ziyadatun minal ilm, ya, karena menetapkan itu ada tambahan ilmu. Ya, kalau kita bilang ada si fulan tidak pernah kita lihat di masjid atau tidak pernah kita lihat hadir di pengajian, lalu ada yang mengatakan saya pernah melihat dia hadir, mana yang diambil? Yang mengatakan tidak pernah atau yang mengatakan pernah? Yang mengatakan pernah, ya, karena mungkin yang mengatakan tidak pernah, ya, sebatas pengetahuannya karena dia kurang perhatian mungkin sama teman-temannya, atau dia juga pernah tidak hadir padahal waktu dia tidak hadir datang temannya, ya, yang dia bilang tidak hadir itu, ya. Adapun yang lihat itu ada tambahan ilmu, ya. Maka dikatakan al-musbit muqaddamun ala an-nafi, orang yang menetapkan itu didahulukan daripada yang menafikan. Dan itu kadang terjadi pada orang yang sama, yang mengabarkan itu orang yang sama. Boleh jadi ketika beliau mengatakan tidak pernah, itu sebelum beliau melihat Rasulullah lakukan, ya. Maka ikhwas sekalian, jamaah sekalian, dari pengabaran Aisyah ini sendiri bisa kita simpulkan bahwa Nabi SAW itu tidak merutinkan salat duha, ya.
Nabi SAW tidak merutinkan sholat duha. Menurut Aisyah dan riwayat Imam Bukhari bahwa Nabi tidak pernah sholat duha. Tapi dalam riwayatan yang lain juga dari Aisyah, diriwayatkan Imam Muslim, dan ini dikutip juga oleh Imam Tirmidzi, bahwa beliau nanti sholat duha kalau dari perjalanan, pulang perjalanan, beliau manfaatkan waktu tibanya untuk sholat duha. Dan yang ketiga, bahwa ketika ditanya oleh Mu'adzah, beliau bilang, iya, beliau sholat duha 4 rakaat dan bahkan kadang lebih. Tapi dari semua ini menunjukkan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan adapun perkataan beliau terhadap Mu'adzah ini tidak bertentangan dengan yang lainnya, karena boleh jadi beliau waktu pulang dari perjalanan berapa rakaat yang beliau lakukan, boleh jadi itulah yang beliau maksudkan juga dari jawaban terhadap Mu'adzah bahwa 4 rakaat dan kadang juga lebih. Jadi kalau beliau pulang dari perjalanan, beliau sholat duha berapa rakaat ini? Itulah entah 4 rakaat atau kadang lebih, ya. Tapi sekali lagi ini menunjukkan bahwasanya menurut Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak merutinkan sholat duha, dan itu juga sejalan dengan perkataan Ummu Hani yang mengatakan bahwa beliau tidak melihat Nabi SAW sholat duha kecuali pada waktu Fathu Makkah. Walaupun tentu saja intensitas Ummu Hani bersama dengan Nabi SAW tidak seperti Aisyah. Kalau Ummu Hani yang tidak pernah melihat kecuali pada waktu itu tidak menunjukkan bahwa memang tidak selalu, ya, karena Ummu Hani pun ya walaupun termasuk keluarga beliau dekat, tapi tidak sedekat dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi kalau Aisyah yang bilang, maka ini merupakan satu pendapat yang kuat, ya, untuk kita katakan bahwa Nabi SAW tidak merutinkan sholat duha. Dan ini yang dipegangi oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala dalam Zadul Ma'ad beliau. Namun tentu saja, ya, ini tidak menjadi alasan untuk menyalahkan orang yang merutinkan sholat duha, karena ya ini sudah ada hadis qauli, hadis anjuran, hadis sabda beliau, dan sebagaimana kita katakan, kadang beliau anjurkan kepada umatnya, nasihatkan kepada kita, walaupun beliau tidak kerjakan, agar tidak menyusahkan kita, ya, karena kalau beliau nasihatkan lalu beliau juga kerjakan, maka menjadi sunnah muakkadah, bahkan kadang bisa menjadi wajib pada saat itu, ya, ketika wahyu masih turun, beliau sabdakan lalu beliau juga kerjakan secara rutin, boleh jadi akan datang suatu saat wahyu untuk mewajibkan. Karena itu kadang beliau suka meninggalkan sesuatu, beliau kadang meninggalkan sesuatu yang beliau suka kerjakan, khawatir akan diwajibkan kepada umatnya atau akan menjadi sunnah yang ditekankan, ya. Maka kalau ada di antara kita, ya, yang merutinkan, bagus, ya, bagus, karena beliau telah menganjurkan seperti itu, tanda-tanda orang yang suka bertobat kepada Allah, ya, dan itulah sedekah kita pada pagi hari, siang hari. Namun jika ada orang yang sholat duhanya tidak sebagaimana sholat lain yang dia berusaha selalu jaga, maka itu juga dia memiliki alasan, ya, bahwa sholat duha itu tidak sekuat, ya, hukumnya dengan sholat lail. Namun jangan sampai mengatakan, ya, ada yang sampai menyangka dan memahami dengan pemahaman keliru sampai membid'ahkan sholat duha secara rutin. Ini salah faham, ya, karena apa yang tidak dirutinkan Rasulullah bukan dalil bahwasanya ketika dirutinkan dia menjadi bid'ah, ya. Ya, sekira ini dulu, ya, masih ada beberapa hadis lagi, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya